Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Prasetyo. Saya mahasiswa Universitas Bengkulu, Prodi Pendidikan Biologi. NPM saya A1D0200071. Saya akan menjelaskan perbedaan individual dan kebutuhan memperoleh pendidikan khusus. Perbedaan individual dan kebutuhan memperoleh pendidikan khusus. Perbedaan individual yaitu perbedaan kemampuan kognitif, kepribadian, keterampilan fisik, dan lain sebagainya. Perbedaan individual biasanya merupakan hasil interaksi antara pengaruh turunan dan pengaruh lingkungan secara bersamaan, yang akhirnya menghasilkan manusia yang unik. Turunan memberikan cetak biru yang mengarah perkembangan fisik dan neurologis, menentukan kadar berbagai hormon dan sebagainya. Dan cetak biru ini mengarahkan anak pada kemampuan dan perilaku tertentu yang unik dan berbeda. Inteligensi. Istilah inteligensi berasal dari bahasa Inggris intelligence dan Latinnya itu intellectus atau intelligentsia atau inteligen, yang artinya memahami, menghubungkan, atau menyatukan satu sama lainnya. Menurut pengertian istilah, inteligensi berarti kecerdasan, yaitu kemampuan seseorang dalam berpikir dan belajar, menemukan pemecahan masalah, caranya memproses suatu hal, dan kemampuan yang dimiliki untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Di dalam ilmu psikologi, dikenal adanya istilah inteligensi yang dapat menggantikan berbagai istilah yang berhubungan dengan kecerdasan manusia. Beberapa psikolog berpendapat bahwa inteligensi merupakan suatu kemampuan tunggal dan umum yang dimiliki seseorang dalam taraf yang berbeda-beda dan diterapkan di berbagai jenis tugas. Perspektif teoritis tentang inteligensi. Konsep G menurut Spearman, kemampuan bernalar yang sifatnya alamiah dan tunggal, faktor umum atau general faktor yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai tugas. Kemampuan khusus, faktor-faktor spesifik atau spesifik faktor yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik. Selanjutnya, teori and crystallized intelligence menurut Cattell. Anak-anak berbeda dalam hal fluid intelligence, yaitu kemampuan memperoleh pengetahuan secara tepat dan beradaptasi secara situasi baru secara efektif. Kedua, anak-anak berbeda dalam hal crystallized intelligence atau inteligensi terkristalisasi, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang terakumulasi dari berbagai pengalaman sekolah dan budaya. Fluid intelligence berkaitan dengan tugas-tugas yang lebih baru yang membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dan bersifat nonverbal. Crystallized intelligence lebih diperlukan untuk mengenai tugas-tugas yang sudah sering atau rutin dihadapi. Inteligensi majemuk menurut Gardner-Howard. Gardner berpendapat bahwa berbagai inteligensi memiliki manifestasi yang berbeda-beda dalam budaya-budaya yang berbeda. Sebagai contoh, dalam aliran utama budaya barat, inteligensi spasial mungkin tercermin dalam lukisan, seni pahat, atau geometri. Namun di antara para pengembara Gigwe di gurun Kalahari, inteligensi spesial mungkin tercermin dalam kemampuan mengenali dan mengingat banyak lokasi spesifik di daerah yang luas, mungkin yang luasnya mencapai ratusan mil persegi. Selanjutnya, Brian teori menurut Stanford. Yang pertama, inteligensi analisis. Analytical intelligence melihatkan kemampuan memahami, menganalisis, membedakan, dan mengevaluasi jenis-jenis informasi dan persoalan-persoalan biasanya ditemukan dalam lingkungan akademik dan tes-tes inteligensi. Yang kedua, inteligensi kreatif. Creative intelligence melibatkan imajinasi, penemuan, dan sintesa gagasan-gagasan dalam konteks situasi-situasi baru. Yang ketiga, inteligensi praktikal. Practical intelligence melibatkan kemampuan melibatkan pengetahuan dan keterampilan secara efektif untuk mengelola dan merespon berbagai persoalan hidup dan situasi sosial sehari-hari. Berikut beberapa teori inteligensi dalam psikologi.
1. Teori general inteligensi. 2. Teori spesifik inteligensi. 3. Teori pembawaan. 4. Teori kematangan. 5. Teori minat. 6. Teori kebebasan. Peran proses kognitif. Peran proses kognitif yaitu menafsirkan situasi-situasi baru secara adaptif, memisahkan informasi yang penting dan detail-detail yang tidak penting, mengidentifikasikan berbagai kemungkinan, strategi pemecah masalah, menemukan kaitan antar gagasan-gagasan yang tampaknya tidak berkaitan, menggunakan umpan balik secara efektif, dan sebagainya. Yang kedua, distribute intelligence merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang dengan bantuan minimal atau bahkan tanpa bantuan sama sekali dari orang lain di sekitar mereka. Namun, orang memiliki kecenderungan lebih besar untuk berpikir dan bertindak secara inteligen apabila mereka bantuan dari lingkungan fisik, budaya, atau sosial suatu gagasan. Yang selanjutnya, mengukur inteligensi. Binet merencanakan sebuah tes yang mengukur pengetahuan umum, perbendaharaan kata, persepsi, memori, dan pemikiran abstrak atau intelligence test. Penjelasannya ya, pikiran sejenak yaitu kapabilitas-kapabilitas yang Anda butuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar. Skor IQ yaitu skor dalam tes inteligensi yang awalnya dihitung menggunakan rumus yang melibatkan dengan pembagian. IQ dan prestasi sekolah yaitu tes inteligensi modern yang telah dirancang oleh Binet yang bertujuan memprediksi seberapa baik performa setiap siswa di kelas dan dalam situasi serupa. Natur, nurtur, dan perbedaan kelompok dalam inteligensi. Dewasa ini sebagian besar ahli sepakat bahwa setiap perbedaan kelompok dalam hal IQ mungkin berkaitan dengan perbedaan lingkungan dan secara lebih khusus lingkungan ekonomi yang mempengaruhi kualitas gizi baik sebelum maupun setelah kelahiran, ketersediaan buku dan mainan yang menstimulasi, akses terhadap kesempatan untuk memperoleh pendidikan, dan sebagainya. Gaya kognitif dan disposisi. Gaya kognitif adalah cara khas yang digunakan oleh seseorang pelajar untuk memikirkan suatu tugas dan memproses informasi baru, biasanya berlangsung secara otomatis dibandingkan secara terencana. Disposisi merupakan kecenderungan dan keinginan umum untuk mendekati dan memikirkan suatu tugas atau informasi baru dalam cara tertentu. Dua dimensi gaya kognitif yang memiliki dampak. Yang pertama, pemrosesan analitik versus pemrosesan holistik. Beberapa siswa cenderung memilah stimulus-stimulus dan tugas-tugas baru ke dalam bagian-bagian pendekatan analitik. Sementara beberapa siswa lainnya cenderung memandangnya keseluruhan, terutama sebagai keseluruhan yang terintegrasi dan tidak dapat dipisah satu sama lain. Yang kedua, belajar secara verbal versus belajar secara visual. Beberapa siswa tampaknya belajar lebih baik apabila informasi disajikan dalam bentuk kata-kata atau pelajar verbal. Sementara beberapa siswa lainnya agak lebih baik apabila informasinya disajikan dalam bentuk gambar atau belajar virtual. Mendidik siswa berkebutuhan khusus di sekolah umum. Di sini, di Amerika Serikat, terdapat lebih dari 2/3 siswa dengan kebutuhan khusus mengikuti sekolah umum separuh atau separuh jam sekolah. Use depth of education. Dalam kenyataannya, Undang-Undang Federal memadatkan sebuah praktik yang disebut inklusi atau inclusion. Public Law 94 142 Individual with Disability Education ICT atau IDEA. Pada tahun 1975, Kongres US mengesahkan Public Law 94 sampai 142 yang sekarang dikenal sebagai Individual with Disabilities Education ICT IDEA. IDEA menjamin beberapa hal bagi siswa yang mengalami hambatan sebagai berikut. A. Bebas memperoleh pendidikan yang sesuai. B. Menjalani evaluasi yang fair dan tidak diskriminatif. C. Memperoleh pendidikan dalam suasana yang tidak mengekang. D. Memperhatikan kekhususan setiap individu program pendidikan.
Menghargai hak asasi individu. Apakah inklusi demi kebaikan siswa? Nah, di sini kendati mandar ideal jelas, inklusi telah menjadi suatu praktik kontroversial dan menimbulkan perdebatan panas di antara ahli dan praktisi. Yang pertama, gambaran diri yang lebih positif. Yang kedua, keterampilan sosial yang lebih baik. Yang ketiga, lebih sering berinteraksi dengan teman-teman sebaya yang normal. Yang keempat, perilaku yang sesuai di kelas. Siswa yang mengalami hambatan kognitif dan akademik yang spesifik. Kesulitan belajar. A. Siswa yang mengalami hambatan yang signifikan dalam satu atau lebih proses kognitif tertentu. B. Hambatan kognitif tidak dapat didistribusikan ke hambatan-hambatan lain, seperti keterbelakangan mental, gangguan emosi atau perilaku, gangguan visual atau pendengaran. C. Hambatan kognitif dapat mengganggu prestasi akademik, oleh karenanya sampai pada taraf tertentu siswa tersebut perlu mendapat layanan pendidikan khusus. Karakteristik umum. Kesulitan mempertahankan atensi ketika menghadapi distraksi, keterampilan membaca yang buruk, strategi belajar dan memori yang tidak efektif, kesulitan menyelesaikan tugas-tugas yang melibatkan penalaran abstrak, kurangnya pemahaman akan diri dan memiliki motivasi yang rendah dalam menyelesaikan tugas-tugas agar akademik, khususnya apabila mereka tidak menerima bantuan khusus dalam bidang-bidang yang menjadi kesulitan mereka. Keterampilan motorik yang buruk, keterampilan sosial yang buruk. Mengadaptasi instruksi. Minimalkan stimulus-stimulus yang potensial mengganggu konsentrasi mereka. Gunakan modalitas untuk menjadikan informasi, analisislah kesalahan siswa, menangkap petunjuk-petunjuk mengenai cara memproses berbagai kesulitan. Ajarkan keterampilan dan strategi belajar. Sediakan alat bantu belajar. Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD biasanya memperlihatkan kekurangan biasa dalam area-area ini. Tidak perhatian, hiperaktif, impulsif. Karakteristik umum. Yang pertama, imajinasi dan kreativitas yang luar biasa. Yang kedua, masalah perilaku di kelas atau misalnya suka mengganggu, tidak menaati aturan. Yang ketiga, kesulitan menafsirkan dan menganalisis situasi sosial. Yang keempat, jarang sekali menjalin hubungan pertemanan, kadangkala mendapat penolakan yang seketika dari teman sebaya. Mengadaptasi instruksi. 1. Modifikasilah jadwal siswa dan lingkungan kerja. 2. Ajarkan strategi mempertahankan situasi. 4. Berikan wadah bagi mereka untuk menyalurkan energinya yang berlebihan. 5. Bantulah siswa mengelola dan menggunakan waktunya secara efektif. Yang terakhir, mempertimbangkan keberagaman ketika mengidentifikasi dan menangani kebutuhan-kebutuhan khusus. Berikut ini contoh-contoh yang kita cari untuk mempertimbangkannya. 1. Kemampuan belajar dengan cepat dari pengalaman. 2. Keterampilan komunikasi yang luar biasa, misalnya artikulasi yang mantap, kekayaan bahasa. 3. Originalitas dan kreativitas dalam berpikir dan memecahkan masalah. 4. Kemampuan menggeneralisasikan konsep-konsep dan gagasan-gagasan ke situasi baru yang tampaknya tidak berkaitan. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai perbedaan